Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami dengan tema teori behaviorisme B.F. Skinner yang terdiri dari struktur kepribadian. Skinner menyelidiki mengenai kepribadian hanya sah jika memenuhi beberapa cerita ilmiah. Umpamanya, ia tidak akan menerima gagasan bahwa kepribadian, personality atau diri self yang membimbing atau mengarahkan perilaku. Bagi Skinner, studi mengenai kepribadian itu ditunjukkan pada penemuan pola yang khas dari kaitan antara tingkah organisme dan berbagai konsekuensi yang diperkuatnya. Selanjutnya, Skinner menguraikan sejumlah teknik yang digunakan untuk mengontrol pelaku. Yang pertama ada pengekangan fisik, yang kedua ada bantuan fisik, yang ketiga mengubah kondisi stimulus, yang keempat manipulasi kondisi emosional, yang kelima melakukan respon-respon lain, yang keenam menguatkan diri secara positif, yang ketujuh ada menghukum diri sendiri. Selanjutnya ada dinamika kepribadian. Skinner menyatakan bahwa reinforcement memiliki dua efek yang memperkuat perilaku dan memberi reward pada individu. Reinforcement tidak sama dengan reward dan terdiri dari reinforcement positif dan reinforcement negatif. Penguatan yang diberikan bersamaan dengan munculnya perilaku tertentu akan meningkatkan kemungkinan perilaku muncul kembali. Stimulus yang dapat meningkatkan kemunculan suatu perilaku disebut positive reinforcement. Yang pertama ada teori Skinner tidak menghargai harkat manusia. Manusia bukan robot, tetapi organisme yang memiliki kesadaran untuk bertingkah laku dengan bebas dan spontan. Yang kedua ada gabungan pendekatan nomotorik dan ideografik. Dalam penelitian dan pengembangan teori banyak menimbulkan masalah metodologis. Pendekatan Skinner dalam terapi tingkah laku secara umum dikritik hanya mengobati simptom dan mengabaikan penyebab internal mental dan fisiologik. Skinner menjelaskan tingkah laku manusia dengan 3 asumsi dasar. Yang pertama itu adalah tingkah laku itu mengikuti hukum tertentu atau behavior is lawful. Ilmu adalah usaha untuk menemukan keteraturan, menunjukkan bahwa peristiwa tertentu berhubungan secara teratur dengan peristiwa lain. Tingkah laku merupakan hasil pengaruh timbal balik dari variabel-variabel tertentu yang dapat diidentifikasikan dan yang sepenuhnya menentukan tingkah laku. Tingkah laku individu seluruhnya merupakan hasil dari dunia objektif. Yang kedua ada tingkah laku dapat diramalkan atau behavior can be verified. Ilmu bukan hanya menjelaskan tetapi juga meramalkan, bukan hanya mengenai peristiwa masa lalu tetapi juga masa yang akan datang. Teori yang berdaya guna adalah yang memungkinkan dapat dilakukan prediksi mengenai tingkah laku yang akan datang dan menguji prediksi itu. Yang terakhir adalah tingkah laku dapat dikontrol atau behavior be controlled. Ilmu dapat melakukan antisipasi dan membentuk tingkah laku seseorang. Selanjutnya, saya akan melanjutkan materi tentang perkembangan kepribadian menurut teori behaviorisme B.F. Skinner. Lingkungan mempunyai peran yang penting terhadap perkembangan kepribadian individu dan teori ini pada umumnya juga menunjukkan kebenarannya. Secara garis besar, lingkungan dapat dibedakan menjadi 2 bagian, yaitu satu lingkungan fisik, yaitu lingkungan yang berupa alam, misalnya keadaan tanah, keadaan musim, dan lain sebagainya. Lingkungan alam yang berbeda akan memberikan pengaruh yang berbeda pula kepada individu. Yang kedua, ada lingkungan sosial, yaitu lingkungan masyarakat, di mana dalam lingkungan masyarakat ini adanya interaksi individu satu dengan individu lainnya. Keadaan masyarakat juga akan dapat memberikan pengaruh tertentu terhadap perkembangan kepribadian individu. Lingkungan sosial ini dibedakan dalam beberapa kelompok lingkungan, yaitu yang pertama, lingkungan sosial primer, yaitu lingkungan sosial di mana terdapat hubungan yang erat antara satu anggota dengan anggota lainnya. Yang kedua ada lingkungan sosial sekunder, yaitu lingkungan sosial yang hubungan anggota satu dengan anggota lain kurang mengenal satu sama lain. Selanjutnya ada aplikasi teori.
Yang pertama ada tingkah laku abnormal. Skinner berpendapat bahwa tingkah laku abnormal berkembang dengan prinsip yang sama dengan perkembangan tingkah laku normal. Karena itu, menurutnya tingkah laku abnormal dapat diganti dengan tingkah laku normal dengan cara sederhana, yakni dengan memanipulasi lingkungan konsep implisit yang tertekan konflik ego, atau menghayal. Kelainan tingkah laku itu adalah kegagalan belajar membuat seperangkat respon yang tempat kegagalan itu dapat berupa kekurangan tingkah laku, kesalahan penguatan, kesalahan memahami stimulus, dan merespons secara salah. Dapat disimpulkan bahwa tingkah laku abnormal harus dipahami melalui sejarah reinforcement yang diterima seseorang. Yang kedua ada modifikasi tingkah laku. Dalam ranah terapi, behaviorisme berkembang luas dalam bentuk modifikasi perilaku. BMOD atau sebutan untuk behavior modification adalah senjata atau strategi untuk mengubah tingkah laku bermasalah. Beberapa teknik berikut merupakan teknik yang dikemukakan oleh Skinner, tetapi mungkin juga dikembangkan atau disempurnakan dari ide pakar lain. Yang pertama ada pembanjiran atau flooding. Membanjiri klien dengan situasi atau penyebab yang menimbulkan kecemasan atau tingkah laku yang tidak dikehendaki dan bertahan di sana sampai individu yang bersangkutan menyadari bahwa malapetaka yang dicemaskannya tidak terjadi. Flooding harus dilakukan dengan sangat berhati-hati karena reaksi emosi yang sangat tinggi bisa menimbulkan akibat tertentu. Penderita fobia ketinggian dapat sekali sembuh dengan memaksanya naik lift dan berjalan-jalan di atas gedung bertingkat. Yang kedua ada terapi aversi. Pada terapi aversi, pengaturan kondisi aversi diciptakan oleh terapis. Keberhasilan suatu treatment menuntut kerja keras dari klien dan bantuan yang optimis dari terapis. Misalnya, remaja yang senang berkelahi kepadanya ditunjukkan foto teman di saat kesakitan. Pada saat yang sama, remaja molester dikenai kejut listrik yang menimbulkan kesakitan perasaan. Yang sama diharapkan terjadi proses memberikan reinforcement positif, memberikan hadiah atau hukuman secara selektif. Selanjutnya bisa dilakukan keterampilan sosial, kartu berharga, dan efek obat-obatan terhadap tingkah laku. Sekian dari kelompok kami, lebih dan kurang kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.